Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah perjalanan hidup dari Kanjeng Sunan Giri. Siapakah beliau sebenarnya? Serta keistimewaan apa yang Sunan Giri miliki, sehingga beliau diangkat menjadi pemimpin Wali Songo? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Sunan Giri adalah nama salah seorang Wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton, yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan hingga Maluku. Sunan Giri atau yang mempunyai nama lain Raden Paku, atau Prabu Satmoko, atau Sultan Abdul Fakih, atau Said Muhammad Ainul Yakin, atau Jaka Samudra, beliau adalah nama salah seorang Wali Songo yang berkedudukan di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Ia lahir di Blambangan, atau yang sekarang menjadi Banyuwangi, pada tahun Saka Candra Sengkala, Jalmo Orek Werdaning Ratu, atau pada tahun 1365 Saka. Dan wafat pada tahun Saka Candra Sengkala, Sayu Sirno Sucining Sukmo, atau pada tahun 1428 Saka, di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri juga merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-23, dari jalur keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kisah kedatangan ayah Sunan Giri. Di awal abad 14 Masehi, Kerajaan Blambangan diperintah oleh Prabu Menak Sembuyu, salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Pada zaman itu raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu, dan ada sebagian yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari Prabu Menak Sembuyu gelisah, demikian pula permaisurinya, pasalnya putri mereka satu-satunya telah jatuh sakit selama beberapa bulan. Sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati, tapi sang putri belum juga sembuh. Memang pada waktu itu kerajaan Blambangan sedang dilanda pegebluk atau wabah penyakit. Banyak sudah korban yang berjatuhan. Menurut gambaran Baba Tanah Jawa, bahwa seseorang yang terkena penyakit esok sakit maka sorenya akan mati. Seluruh penduduk sangat prihatin, berduka cita, dan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet total. Sang Prabu hampir putus asa penyakit yang diderita putrinya. Dewi Sekar Dadu hanya terbaring di kamarnya, makin hari tubuhnya makin susut, bahkan tinggal kulit yang membalut tulang. Tanda putri itu masih hidup hanyalah adanya nafas lemah yang masih keluar masuk dari hidungnya. Sepasang matanya tetap terpejam dan wajahnya pucat pasi, hampir seperti mayat. Kanda Prabu, apakah Kanda tega membiarkan anak kita satu-satunya ini terus dalam keadaan begini? Ujar permaisuri. Apa maksudmu Dinda? Sahut Prabu Menak Sembuyu. Bukankah aku sudah berusaha mendatangkan semua ahli pengobatan di negeri ini? Bahkan belum lama berselang telah mendatangkan tabib terkenal dari Pulau Dewata. Kurangkah usahaku itu? Bukan begitu maksudku Kanda, ujar permaisuri. Lalu apa maumu? Tanya sang Prabu. Buatlah sebuah sayembara, barang siapa yang dapat menyembuhkan putri kita akan kita beri hadiah, kalau perlu kita ambil sebagai menantu, pinta permaisuri. Prabu Menak Sembuyu lalu terdiam beberapa saat. Pada akhirnya dia setuju atas saran istrinya. Segera dia perintahkan Mahapati Kerajaan Blambangan, yaitu Patih Bayul Sengara, untuk mengumumkan bahwa barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit putri Dewi Sekar Dadu, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya itu. Dan barang siapa dapat mengusir wabah penyakit dari Blambangan, maka ia akan diberi separuh dari wilayah Kerajaan Blambangan. Sayembara pun disebar di hampir pelosok negeri. Sehari, 2 hari, seminggu, bahkan berbulan-bulan kemudian, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti sayembara itu. Hal itu membuat permaisuri makin sedih hatinya. Prabu Menak Sembuyu berusaha menghibur istrinya, dengan menugaskan Patih Bayul Sengara untuk mencari pertapa sakti, guna mengobati penyakit putrinya. Diiringi beberapa prajurit pilihan,
Patih Bayul Sengara berangkat melaksanakan tugasnya. Para pertapa biasanya tinggal di puncak atau lereng-lereng gunung, maka kesanalah Patih Bayul Sengara mengajak pengikutnya mencari orang-orang sakti. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan, masuk hutan keluar hutan, naik dan turun gunung. Pada suatu ketika, mereka bertemu dengan seorang resi bernama Kandabaya. Untuk membuktikan bahwa resi Kandabaya itu memang sakti, maka sengaja sang patih memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang dan mengeroyok sang resi dengan senjata terhunus. 10 orang maju serentak menyerang sang resi yang sedang duduk terpekur dalam semedi. Resi itu seperti tak menghiraukan adanya bahaya yang mengancam dirinya. Sepasang matanya masih terpejam. Tapi begitu 10 orang itu mendekat ke arahnya, dalam jarak 2 langkah tubuh mereka tiba-tiba terpental sejauh 10 tombak, bahkan tubuh mereka terjerembab ke tanah, senjata mereka terlepas dari tangan dan mereka meringis kesakitan tanpa dapat bergerak untuk bangun lagi. Patih Bayul Sengara kaget mengetahui hal itu. Tapi dia masih penasaran. Dia diam-diam mencabut kerisnya. Sang resi masih duduk bersila, sepasang matanya masih terpejam, seperti tak terusik oleh perilaku Patih Bayul Sengara dan anak buahnya. Tiba-tiba Patih Bayul Sengara melempar kerisnya, tepat ke arah jantung sang resi. Bukan sekedar lemparan biasa, melainkan lemparan seorang Mahapatih Kerajaan Belambangan yang tentu juga memiliki kesaktian tinggi. Dan memang, lemparan keris itu disertai pengerahan tenaga dalam tingkat tinggi. Ujung keris itu meleset ke arah sang resi, hampir saja menyentuh dada sang resi. Namun tiba-tiba keris itu membalik, melesat ke arah Patih Bayul Sengara. Patih Bayul Sengara melengak, secepat kilat dia merundukkan badan. Keris itu melesat di atas tubuhnya, menghantam sebatang pohon sawo. Jres, keris itu terbenam ke batang pohon sawo yang cukup besar, tinggal gagangnya saja yang tampak. Patih Bayul Sengara hampir tak berkedip menyaksikan gagang kerisnya itu. Belum lagi hilang rasa terkejutnya sang patih, dilihatnya batang pohon sawo itu mengeluarkan asap dan kulit pohon itu menjadi hitam. Tak lama kemudian, buah dan pohon sawo itu rontok, dan berguguran ke tanah. Serta-merta Patih Bayul Sengara menjatuhkan diri, berlutut di depan sang resi. Resi Kandabaya masih dalam sikap semula, duduk bersila dengan mata terpejam, seperti tak pernah terjadi suatu apa-apa. Ampunilah kekurangan ajaran hamba, ujar Patih Bayul Sengara dengan terbata-bata. Tak ada reaksi dari sang resi. Tiba-tiba ada seekor merpati putih hinggap di depan sang resi. Merpati itu meletakkan selembar daun lontar yang dijepit di paruhnya. Dan sesaat kemudian merpati itu mengeluarkan bunyi, atau embekur istilah Jawanya. Aneh, sang resi kemudian membuka sepasang matanya setelah mendengar suara si merpati. Sang resi tersenyum dan segera mengelus-elus sayap merpati. Terima kasih Petak, ujar sang resi. Sekarang engkau boleh bermain-main atau beristirahat sesukamu. Merpati itu lalu mengangguk-anggukan kepala, seolah mengerti apa yang diucapkan sang resi. Kemudian dia mengepakkan sayapnya, terbang ke sebuah pohon kenari tak jauh dari padepokan Resi Kandabaya. Sang resi segera mengambil daun lontar yang diletakkan merpati tadi. Dia seperti tak menghiraukan adanya Patih Bayul Sengara yang membenturkan kepalanya berkali-kali ke lantai padepokan. Ampunilah kekurangan ajaran dan kelancangan hamba mengganggu ketenangan Bapak Resi. Demikian ucap Patih Bayul Sengara. Resi Kandabaya masih tak menghiraukan sang patih. Dia sedang asyik membaca gurat-gurat berbentuk tulisan di daun lontar yang dipegangnya. Sesudah membaca tulisan di daun lontar, sang resi bangkit berdiri, berjalan ke arah 10 prajurit yang menggeletak kesakitan tanpa dapat bergerak. Hanya dengan beberapa kali tepukan pada bagian-bagian tertentu di tubuh para prajurit itu, maka ke-10 anak buah Patih Bayul Sengara dapat bergerak lagi, dan rasa sakit di sekujur tubuh mereka telah hilang. Serta-merta 10 orang itu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan sang resi. Tapi resi itu tidak menghiraukan mereka lagi. Dia berjalan ke arah padepokan tempatnya bersemedi tadi. Tapi kali ini dia tidak duduk bersemedi melainkan tegak di depan Patih Bayul Sengara. Memang hebat dan sopan caramu bertamu kemari, wahai Patih Bayul Sengara, tegur sang resi. Ampun Bapak Resi, hamba harus yakin bahwa orang yang hendak mintai pertolongan memang benar-benar mumpuni, ujar Patih Bayul Sengara. Ya, aku sudah tahu hal itu, tukas sang resi. Engkau hendak memintaku mengobati penyakit sang putri Dewi Sekardadu, dan mengusir wabah pagebluk dari Belambangan atas perintah Prabu Menak Sembuyu. Mohon ampun Bapak Resi,
Memang demikianlah adanya kedatangan hamba kemari. Tapi kau salah alamat Patih, wabah penyakit itu sudah dikehendaki Dewata Agung. Aku tak mampu mengusirnya, juga tak mampu menyembuhkan Dewi Sekar Dadu. Tapi hamba mohon petunjuk, kata Patih Bajul Sengara, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Mumpung bisa bertemu dengan tokoh seperti Resi Kandabaya, dia harus memperoleh hasil. Setidak-tidaknya dia harus mendapatkan keterangan bagaimana cara mengobati atau mendapatkan orang yang mampu mengobati Dewi Sekar Dadu. Resi Kandabaya seperti mengerti apa yang tersirat di hati Patih Bajul Sengara. Sesudah menarik nafas panjang karena kesal melihat sikap sang Patih, dia pun berkata, "Baiklah Patih, aku akan memberimu petunjuk." Pada saat itu hanya ada satu orang yang mampu menyembuhkan penyakit Dewi Sekar Dadu, sekaligus mengusir wabah penyakit dari seluruh wilayah Blambangan. Tapi, ujar Resi yang tak melanjutkan ucapannya. Saat itu Resi Kandabaya tidak meneruskan ucapannya. Ditatapnya tajam-tajam wajah Patih Bajul Sengara. Sang Patih makin menundukkan mukanya, tak ada keberanian baginya untuk bertatap muka dengan Resi yang terbukti sangat sakti itu. Apapun yang terjadi, hamba juga Gusti Prabu Menak Sembayu takkan peduli, asal Dewi Sekar Dadu sembuh dari sakitnya, ujar Patih Bajul Sengara untuk menghapus keraguan Resi Kandabaya. Benarkah? Tapi aku tidak yakin, sahut sang Resi. Akan terjadi sesuatu di luar perhitunganmu dan hal itu akan membakar hatimu. Tapi baiklah, kalau kau ingin mengetahui orang yang hendak menyembuhkan Dewi Sekar Dadu, ikutilah merpati putih itu terbang. Tapi kuperingatkan, jangan kau mencoba bersikap kurang ajar kepada orang yang hendak menyembuhkan Dewi Sekar Dadu itu. Dan apapun syaratnya yang diajukannya, hendaknya engkau dan Prabu Menak Sembuyu meluluskannya. Segala pesan Bapak Resi akan hamba perhatikan baik-baik, ucap sang Patih. Sekarang sudah hampir malam, beristirahatlah di padepokan ini. Besok pagi kalian boleh berangkat menuju Gunung Selangu. Merpati Putih akan mengantarmu hingga ke tempat tujuan, ucap sang Resi. Demikianlah, Patih Bajul Sengara dan anak buahnya malam itu bermalam di padepokan Resi Kandabaya. Esok harinya mereka sudah bersiap-siap berangkat ke Gunung Selangu. Sampaikan salam perdamaian kepada pertapa di Gunung Selangu itu, pesan Resi Kandabaya sebelum Patih Bajul Sengara meninggalkan padepokan. Pesan Bapak Resi akan hamba sampaikan, jawab Patih Bajul Sengara penuh hormat. Perjalanan ke Gunung Selangu memakan waktu yang cukup lama. Walau mereka naik kuda pilihan, tapi pada tengah hari barulah mereka sampai di Gunung Selangu. Mereka terus mengikuti arah merpati putih terbang menuju suatu tempat. Ketika jalanan semakin naik, maka mereka menambatkan kudanya, dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Akhirnya merpati penunjuk jalan itu berhenti di depan sebuah goa. Saat itu hari mulai gelap. Tapi ada suatu keanehan, dari dalam goa itu memancar sinar terang, sebuah cahaya yang mampu menerangi tempat sekitarnya. Patih Bajul Sengara memerintahkan para prajurit pengiring untuk menunggu di luar goa. Dia sendiri segera berjalan memasuki goa itu. Ada hal yang aneh, sebab makin ke dalam makin terang cahaya yang memancar itu. Akhirnya sepasang mata Patih Bajul Sengara terbelalak heran, ternyata cahaya itu bukan berasal dari sebuah lampu atau benda, melainkan berasal dari tubuh seorang berjubah putih yang sedang bersujud di tanah. Seluruh tubuh dan pakaian orang itu mengeluarkan cahaya terang benderang. Ingat pesan Resi Kandabaya, maka Patih Bajul Sengara tidak berbuat macam-macam yang justru akan membahayakan dirinya sendiri. Dengan bersabar dia menunggu orang itu bersujud kemudian duduk bertafakur. Setelah selesai barulah Patih Bajul Sengara menyapanya. Saya Patih Bajul Sengara, datang kemari dengan membawa pesan alam perdamaian dari Resi Kandabaya, ujar sang Patih. Aku terima salam Resi Kandabaya. Sudah lama aku bersahabat dengan Resi Kandabaya, walaupun hanya melalui selembar daun lontar yang diantar oleh merpati sang Resi, ujar pertapa itu. Patih Bajul Sengara lalu mengutarakan maksud kedatangannya menemui sang pertapa. Pertapa itu mengangguk-anggukan kepala mendengar penjelasan sang Patih. Sebelum aku menyatakan kesanggupanku terlebih dahulu kuperkenalkan diriku ini, kata pertapa itu. Namaku Maulana Ishak, berasal dari negeri Pasai. Aku bersedia mengobati Dewi Sekar Dadu, dan sekaligus mengusir wabah penyakit dari Blambangan, dengan syarat bahwa Prabu Menak Sembuyu dan keluarganya masuk agama Islam. Dan rakyat Blambangan bersedia mendengar nasihatku. Barangkali inilah hal-hal yang termasuk di luar perhitunganku, demikian bisik hati sang Patih. Soal pindah agama, dia tidak berani memberi keputusan.
Untuk itu dia harus menghadap Sang Prabu lebih dahulu. Maka dia pun berpamit kepada Syekh Maulana Ishaq untuk pulang ke Istana Belambangan, menyampaikan persyaratan yang diajukan pertapa itu. "Ya, ada baiknya Anda berunding dengan Prabu Menaksembuyuh lebih dahulu," kata Syekh Maulana Ishaq. Terpaksa Patih Bajul Sengara kembali ke Belambangan, dan menyampaikan persyaratan yang diajukan Syekh Maulana Ishaq kepada Prabu Menaksembuyuh. Tentu saja hal itu sangat berat bagi Sang Prabu untuk melepaskan agama lama yang terlanjur diyakini selama bertahun-tahun. Namun demi rasa kasih sayangnya pada Dewi Sekar Dadu, maka dia terpaksa memenuhi syarat yang diajukan Syekh Maulana Ishaq. Patih Bajul Sengara kemudian diperintahkan menjemput Syekh Maulana Ishaq. Sesampainya di Gua Gunung Selangu, Patih Bajul Sengara dipersilahkan berangkat ke Belambangan lebih dahulu, dan Syekh Maulana Ishaq akan menyusul kemudian. Tetapi betapa terkejut Patih Bajul Sengara ketika sampai di Istana Belambangan. Ternyata, Syekh Maulana Ishaq sudah datang lebih dahulu, bahkan Sang Prabu Menaksembuyuh menegur keterlambatan Sang Patih. Maka sadarlah Sang Patih, bahwa Syekh Maulana Ishaq itu benar-benar pertapa sakti yang mumpuni. Dia yang menempuh perjalanan naik kuda, namun ia masih dikalahkan dengan Syekh Maulana Ishaq yang datang ke Istana Belambangan hanya berjalan kaki. 3 malam Syekh Maulana Ishaq melakukan tirakat untuk mengobati Dewi Sekar Dadu. Di malam keempat, sesudah melaksanakan sholat sunnah hajat, ditiuplah wajah sang putri sebanyak 3 kali. Seketika sang putri membuka matanya dan bangkit dari tidurnya. Seluruh isi istana gembira menyaksikan hal itu, terlebih Permaisuri dan Prabu Menaksembuyuh. Prabu Menaksembuyuh pun menepati janjinya. Syekh Maulana Ishaq kemudian diambil menantu, dan beliau dijodohkan dengan Dewi Sekar Dadu. Sambil menunggu keadaan tubuh Dewi Sekar Dadu supaya benar-benar pulih seperti sedia kala, Syekh Maulana Ishaq berkeliling ke seluruh negeri Belambangan untuk memberikan nasihat, dan memudarkan pengaruh pagebluk yang melanda rakyat Belambangan. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh Syekh Maulana Ishaq, akhirnya diketahui bahwa rakyat Belambangan sangat ceroboh dalam menjaga kebersihan dan kesehatan mereka. Makanan sehari-hari mereka banyak yang mengandung racun dan penyakit, cara mereka buang hajat di sembarang tempat, dan mereka jarang mandi atau membersihkan tubuh mereka. Setelah Maulana Ishaq memberikan penyuluhan merawat kesehatan, dan membersihkan diri serta lingkungan tempat tinggal, dan nasihat itu pun dilaksanakan, maka banyaklah rakyat Belambangan yang sembuh dari sakitnya. Hanya beberapa orang yang penyakitnya tergolong berat, dan mereka pun terpaksa mendapat perawatan khusus dari Syekh Maulana Ishaq. Akhirnya, semuanya berhasil disembuhkan seperti sedia kala oleh Maulana Ishaq. Tibalah pada hari yang ditentukan, pernikahan Dewi Sekar Dadu dan Syekh Maulana Ishaq dilaksanakan. Upacara diselenggarakan dengan penuh meriah. Karena Syekh Maulana Ishaq bukan hanya berhasil menyembuhkan penyakit Dewi Sekar Dadu, melainkan juga mengusir wabah penyakit dari Belambangan, maka dia juga diangkat sebagai Raja Muda atau Adipati. Syekh Maulana Ishaq juga mendapat kekuasaan separuh dari wilayah kerajaan Belambangan, sesuai dengan janji yang diucapkan oleh Prabu Menaksembuyuh sendiri. Menurut Babat Tanah Jawi, dalam upacara pernikahan yang diselenggarakan itu, sudah terjadi ketegangan antara Syekh Maulana Ishaq dengan pihak keluarga kerajaan, yaitu di saat jamuan makan dikeluarkan. Ternyata makanan yang dihidangkan kepada Syekh Maulana Ishaq kebanyakan adalah terdiri dari daging binatang haram, seperti babi hutan, harimau, ular, kera, dan lain-lain. Posisi Syekh Maulana Ishaq pada saat itu sungguh sulit sekali. Kalau dia tidak mau menyantap hidangan itu, nantinya ia akan disangka bersikap sombong dan menghina Prabu Menaksembuyuh. Namun jika disantap, dagingnya terdiri dari hewan yang diharamkan agama Islam. Maka dia pun kemudian berdoa kepada Allah, memohon jalan keluar yang terbaik. Sesuai berdoa, terjadilah sesuatu di luar dugaan. Daging-daging binatang haram yang sudah dimasak itu, tiba-tiba berubah menjadi binatang hidup berloncatan ke sana kemari. Yang asalnya dari ular menjadi ular, yang asalnya harimau menjadi harimau, yang asalnya babi hutan menjadi babi hutan. Tentu saja suasana saat itu menjadi panik. Pesta meriah geger, Syekh Maulana Ishaq lalu mengajak istrinya pulang di Kadipaten Baru yang harus diperintahnya. Singkat cerita, Syekh Maulana Ishaq kemudian hidup berbahagia bersama istrinya. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, karena sejak terjadinya keributan pada jamuan makan itu, Patih Bajul Sengara meniupkan isu jahat kepada Prabu Menaksembuyuh. Menurut Patih Bajul Sengara, Syekh Maulana Ishaq sengaja mempermalukan sang Prabu, dengan menghidupkan binatang yang sudah dimasak dan siap dimakan para peserta pesta. Bukan hanya itu saja,
Keberhasilan Syekh Maulana Ishaq berdakwah mengajak rakyat Belambangan masuk Islam, dianggap membahayakan kedudukan Prabu Menak Sembuyu, selaku sang penguasa tunggal kerajaan Belambangan, karena semakin hari semakin banyak pengikut Syekh Maulana Ishaq yang masuk Islam. Bahkan tidak sedikit rakyat di wilayah kekuasaan Istana Belambangan pindah menjadi penduduk kadipaten yang dipimpin oleh Syekh Maulana Ishaq. Lama-lama Syekh Maulana Ishaq merebut kerajaan Belambangan ini dari tangan Gusti Prabu, demikian hasut Patih Bajul Sengara. Ya, tidak mustahil dia akan berontak dan memaksa kita benar-benar menjadi pengikutnya. Memang sejauh ini dia tidak tahu bahwa kita pura-pura saja masuk Islam, tapi pada akhirnya dia pasti mengetahuinya. Prabu Menak Sembuyu memang hanya pura-pura masuk agama Islam demi kesembuhan putrinya. Kini setelah termakan oleh hasutan Patih Bajul Sengara, dia mulai menaruh kebencian kepada menantunya itu. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishaq menjadi adipati baru di Belambangan. Makin hari semakin bertambah banyak saja pengikutnya. Hati Prabu Menak Sembuyu makin panas mengetahui hal ini. Sementara Patih Bajul Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Patih Bajul Sengara sendiri tanpa sepengetahuan sang Prabu sudah mengadakan teror pada pengikut Syekh Maulana Ishaq. Tidak sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishaq diculik, disiksa dan dipaksa kembali kepada agama lama. Walau kegiatan itu dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, pada akhirnya Syekh Maulana Ishaq mengetahui juga. Pada saat itu, Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishaq sadar, bila hal itu diteruskan, maka akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu, dan kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya. Maka dia segera berpamit kepada istrinya untuk meninggalkan Belambangan. Sungguh tidak pantas seorang anak menantu berperang melawan mertuanya. Lebih tidak tega lagi hatiku bila melihat rakyat yang tak berdosa, sama-sama sewilayah Belambangan harus berperang habis-habisan. Yang diinginkan Rama Prabu adalah diriku, maka relakanlah daku pergi kembali ke Pasai. Bila anak kita lahir laki-laki, berilah nama Raden Paku, dan jika lahir perempuan terserah Adinda menamakannya. Demikian pesan Maulana Ishaq kepada sang istri. Demikianlah, pada tengah malam, dengan hati berat karena harus meninggalkan istri tercinta yang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishaq berangkat meninggalkan Belambangan seorang diri. Keesokan harinya, pasukan besar prajurit Belambangan yang dipimpin Patih Bajul Sengara menerobos masuk wilayah kadipaten, yang telah ditinggalkan Syekh Maulana Ishaq. Tentu saja sang Patih kecele, walaupun seluruh isi istana diobrak-abrik dia tidak menemukan Syekh Maulana Ishaq yang sangat dibencinya. Sang Patih hanya dapat memboyong Dewi Sekardadu untuk pulang ke istana Belambangan. Seluruh pengikut Syekh Maulana Ishaq sudah diperintah Dewi Sekardadu untuk menyerah, agar tidak terjadi pertumpahan darah. Adapun Patih Bajul Sengara untuk sementara merasa bangga atas kemenangannya itu, tapi sesungguhnya dendam kesumat masih membara di dadanya. Kelahiran Sunan Giri. 2 bulan kemudian, dari rahim Dewi Sekardadu lahir bayi laki-laki yang elok rupanya. Sesungguhnya Prabu Menak Sembuyu dan permaisurinya merasa senang dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang menggemaskan dan rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain, wajahnya mengeluarkan cahaya terang. Terlebih Dewi Sekardadu, dengan kelahiran bayinya itu hatinya yang sedih ditinggal suami sedikit terobati. Pada saat itu, seisi istana pun bergembira. Namun lain halnya dengan Patih Bajul Sengara. Dibiarkannya bayi itu mendapat limpahan kasih sayang keluarga istana selama 40 hari. Sesudah itu dia menghasut Prabu Menak Sembuyu. Kebetulan pada saat itu wabah penyakit berjangkit lagi di Belambangan. Maka Patih Bajul Sengara mengkambing hitamkan Syekh Maulana Ishaq sebagai penyebabnya. Semua bencana yang menimpa rakyat Belambangan ini disebabkan ulah Syekh Maulana Ishaq. Dewa murka karena penduduk Belambangan banyak masuk agama Islam, dan meninggalkan kepercayaan lama. Jika penduduk Belambangan ingin terhindar dari bencana, maka kita harus kembali kepada agama lama, dan melenyapkan semua bekas peninggalan Syekh Maulana Ishaq, demikian kata sang Patih. Apa maksudmu dengan melenyapkan bekas peninggalan Syekh Maulana Ishaq itu? Tanya sang Prabu. Salah satu diantaranya ialah bayi keturunannya, wahai Gusti Prabu, usul Patih Bajul Sengara. Maksudmu aku harus membunuh cucuku sendiri? Tanya sang Prabu. Benar Gusti Prabu. Sebab cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal di Belambangan, ini disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu,
kilah Pati Bajul Sengara dengan alasan yang dibuat-buat. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan, dikarenakan dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu. Namun Sang Patih tiada bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji. Akhirnya Sang Prabu terpengaruh juga. Walau demikian, tidak juga dia memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu secara langsung. Bayi yang masih berusia 40 hari itu lalu dimasukkan ke dalam peti, dan diperintahkan untuk dibuang ke laut. Biarlah Dewata sendiri yang menentukan nasibnya di samudra, ujar Sang Prabu kepada Dewi Sekardadu. Tentu saja Dewi Sekardadu menangis dengan suara menyayat hati. Ibu mana yang rela bayinya dibuang begitu saja tanpa alasan yang masuk di akal? Apalagi tempat pembuangan itu adalah lautan besar di Selat Bali. Dengan hati yang hancur, ia ikut mengantarkan upacara pelarungan atau pembuangan bayi yang tak berdosa itu. Dengan tatapan kosong ia memandang ke arah peti yang dibuang ke tengah lautan. Peti itu makin lama makin ke tengah, dan pada akhirnya hilang dari pandangan mata. Meski demikian, wanita muda itu tidak beranjak dari tempatnya. Suasana di tepi pantai itu sudah sunyi senyap, hanya debur ombak yang terdengar membentur batu karang. Matahari mulai condong ke langit barat. Para prajurit yang diperintahkan menunggu Dewi Sekardadu segera pulang ke istana, melaporkan perilaku sang putri yang masih duduk tepekur di tepi pantai. Di saat para prajurit meninggalkannya itulah, Dewi Sekardadu beranjak dari tempatnya duduk. Dengan gontai dia melangkahkan kakinya. Bukan ke istana Belambangan, melainkan mengembara tanpa tujuan yang pasti, dan tak seorang pun dapat menemukannya lagi. Belakangan baru diketahui, bahwa sikap benci Sang Patih kepada Syekh Maulana Ishak, hal itu dikarenakan ambisinya untuk dapat memperistri Dewi Sekardadu sendiri. Tapi ambisi itu memudar manakala kenyataan berbicara lain. Dewi Sekardadu yang telah lama diimpikannya sebagai batu loncatan untuk dapat mewarisi tahta Belambangan, ternyata lebih dahulu disunting oleh Syekh Maulana Ishak. Meski demikian, ambisi itu tak pernah padam. Setelah berhasil menyingkirkan Syekh Maulana Ishak dari bumi Belambangan, dia berharap akan dapat berjodoh dengan Dewi Sekardadu yang telah menjadi janda. Demikian pikir Sang Patih. Untuk itu dia harus menyingkirkan putra Syekh Maulana Ishak, supaya Dewi Sekardadu benar-benar dapat melupakan suaminya yang dahulu, dan di belakang hari bayi itu juga tidak menjadi perintang cita-citanya. Nanup setelah mendengar laporan para prajurit, bahwa Dewi Sekardadu yang duduk terpekur di tepi pantai hingga sore hari, ternyata ia sudah tidak ada di tempat. Patih itu kelabakan, dia perintahkan ratusan prajurit untuk mencari sang putri. Namun hal itu sia-sia belaka, sebab sang putri seolah-olah lenyap di telan bumi. Konon, Syekh Maulana Ishak sebelum meneruskan perjalanan ke negeri Pasai, beliau sempat mampir ke Ampel Denta di Surabaya. Kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel dia berpesan, apabila bertemu dengan anak yang pernah dibuang ke laut oleh Prabu Menak Sembuyu itu supaya dinamakan Raden Paku, dan hendaklah Raden Rahmat suka mendidiknya secara islami. Sudah barang tentu Sunan Ampel tidak berkeberatan menerima amanat itu. Jika kita amati di dalam babat Tanah Jawa, sesudah pertemuan dengan Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishak masih terus mengembara di sekitar Pulau Jawa, terutama di bagian tengah, dan kemudian beliau mendapat sebutan Syekh Wali Lanang. Kemudian berangkatlah Syekh Maulana Ishak ke negeri Pasai, mendirikan perguruan Islam di sana, dan terkenal sebutan Syekh Awwalul Islam. Tetapi, berdasarkan bukti adanya makam Syekh Maulana Ishak di Gresik dekat makam Maulana Malik Ibrahim, maka diduga pada usia lanjut atau pada zaman kejayaan Sunan Giri, Syekh Maulana Ishak itu kembali ke Jawa, mendampingi Sunan Giri yang memerintah di Giri Kedaton, dan kemudian wafat di Gresik, lalu dimakamkan tak jauh dari komplek pemakaman Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sementara itu, pada suatu malam, ada sebuah perahu dagang dari Gresik melintasi Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali, tiba-tiba terjadi keanehan, perahu itu tidak dapat bergerak, maju tak bisa, mundur pun juga tak bisa. Nahkoda memerintahkan awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab kemacetan itu, mungkinkah perahunya membentur batu karang. Setelah diperiksa ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti berukiran indah, seperti peti milik kaum bangsawan yang digunakan menyimpan barang berharga. Nahkoda lalu memerintahkan mengambil peti itu. Di atas perahu peti itu lalu dibuka, semua orang terkejut karena di dalamnya terdapat seorang bayi mungil yang bertubuh menggemaskan dan rupawan. Nahkoda merasa gembira dapat menyelamatkan jiwa si bayi mungil itu, tapi juga mengutuk orang yang tega membuang bayi itu ke tengah lautan, sungguh orang yang tidak berperi kemanusiaan. Nahkoda kemudian memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayaran ke Pulau Bali, tapi perahu tak dapat bergerak maju.
Ketika perahu diputar dan diarahkan ke Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan pesatnya. Ini benar-benar kejadian gaib, kejadian di luar perhitungan manusia biasa. Pertama, hanya karena peti perahu ini tak dapat bergerak, kemudian setelah peti ini kita buka perahu tak dapat bergerak maju. Ketika perahu diputar dan diarahkan ke Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan pesatnya. Baiklah, kita kembali saja ke Gresik, kita laporkan kejadian aneh ini kepada majikan kita. Demikian kata nahoda kepada anak buahnya. Perahu itu pun melaju cepat ke arah Gresik, tanpa ada halangan dan rintangan. Padahal berdasarkan perhitungan, berlayar ke arah barat saat itu sama dengan menentang gelombang dan badai. Mereka pun tiba di pelabuhan Gresik dengan selamat. Tetapi Nyai Ageng Pinati merasa cemas, tatkala melihat kapal perahu dagang miliknya kembali lebih cepat dari biasanya. Apa yang terjadi? Mengapa kalian pulang secepatnya ini? Lebih-lebih setelah diperiksa barang dagangan masih utuh seperti semula. Nyai Ageng Pinati mulai naik pitam. Nahkoda perahu tak banyak bicara, dia perintahkan anak buahnya membawa peti berisi bayi ke hadapan Nyai Ageng Pinati. Peti inilah yang menyebabkan kami kembali dalam waktu secepat ini. Kami tak dapat meneruskan pelayaran ke Pulau Bali, kata sang nahkoda. Hanya karena peti ini? Apa isi di dalamnya? Apakah isinya harta karun? Hardik Nyai Ageng Pinati. Inilah isinya, kata nahoda sembari membuka tutup peti itu. Sepasang mata Nyai Ageng Pinati terbelalak heran melihat bayi lucu, sehat, dan rupawan, menggerak-gerakkan tangannya sembari menatap ke arahnya. Bayi siapakah ini? Gumam Nyai Ageng Pinati sembari mengangkat bayi itu dari dalam peti. Begitu diangkat, bayi itu pun tampak tersenyum. Hati Nyai Ageng Pinati berbinar-binar. Seketika itu juga dia merasa sangat suka pada si bayi. Lebih-lebih dia itu adalah seorang janda yang tidak dikaruniai seorang putra pun. Kami menemukannya di tengah samudera Selat Bali, jawab nahkoda kapal. Di tengah samudera, ulang Nyai Ageng Pinati. Benar Nyai Ageng, jawab nahkoda. Lalu apa rencana kalian atas bayi ini? Tanya Nyai Ageng Pinati. Banyak di antara kami yang menyukai bayi itu, dan ingin mengambilnya sebagai anak. Tapi kami tahu betapa lama Nyai Ageng mendambahkan seorang putra, maka lebih tepat kiranya bila Nyai Ageng yang merawat dan membesarkan bayi itu, terang si nahkoda. Jelasnya kalian berikan bayi ini kepadaku? Tanya Nyai Ageng menegaskan. Benar Nyai Ageng, jawab si nahkoda. Nyai Ageng Pinati merasa sangat berterima kasih kepada nahkoda dan anak buahnya. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak. Dan sebagai ungkapan rasa senangnya kepada nahoda dan anak buahnya. Selanjutnya bayi itu diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinati, seorang janda kaya raya yang disegani masyarakat Gresik. Karena bayi itu ditemukan di tengah samudera, maka Nyai Ageng Pinati kemudian memberinya nama Jaka Samudra. Nyai Ageng Pinati adalah seorang muslimah yang baik. Walaupun Jaka Samudra bukan anak kandungnya, dia merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Terlebih, Jaka Samudra itu ternyata mempunyai sifat yang baik, kepada ibunya dia sangat berbakti, dan selalu bersikap menyenangkan hati. Kepada orang yang lebih tua, dia selalu menghormati dan menjunjung tinggi. Kepada teman-teman sebayanya, dia tak pernah menyakiti atau berbuat usil. Pendek kata, Jaka Samudra benar-benar merupakan profil anak yang menjadi buah hati orang tua, dan pantas dibanggakan setiap orang tua. Sunan Giri belajar ilmu agama. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinati mengantarkan Jaka Samudra untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa sumber, mula-mula pertama Jaka Samudra setiap hari pergi ke Surabaya dan sorenya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyarankan, agar anak itu mondok saja di pesantren Ampel Denta, supaya ia lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Dalam beberapa minggu saja Sunan Ampel telah dapat mengetahui, bahwa Jaka Samudra bukanlah anak sembarangan. Muridnya yang satu ini memiliki kecerdasan luar biasa. Semua pelajaran yang diberikan mampu dicerna dan dihafal dalam tempo yang tidak terlalu lama. Pada suatu malam, seperti biasa Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu, guna melaksanakan sholat tahajud, mendoakan murid-muridnya, dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan akhirat. Sebelum berwudhu, Raden Rahmat menyempatkan diri melihat-lihat para santri yang tidur di asrama. Namun tiba-tiba Raden Rahmat terkejut.
Ada sinar terang memancar dari salah seorang santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun, sinar terang itu menyilaukan mata. Untuk mengetahui siapakah murid yang wajahnya bersinar itu, maka Sunan Ampel memberi ikatan pada sarung murid itu. Esok harinya, sesudah sholat subuh, Sunan Ampel memanggil murid-muridnya itu. "Siapakah di antara kalian yang waktu bangun tidur kain sarungnya ada ikatan?" tanya Sunan Ampel. "Saya Kanjeng Sunan, acung Jaka Samudra." Melihat yang mengacungkan tangan Jaka Samudra, Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Pinati datang untuk menengok Jaka Samudra, dan kesempatan ini digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Jaka Samudra. Nyai Ageng Pinati lalu menjawab sejujur-jujurnya, bahwa Jaka Samudra ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi, dan peti yang digunakan untuk membuang bayi itu hingga sekarang masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinati. Sunan Ampel kemudian menyempatkan diri datang ke Gresik, untuk melihat peti yang masih tersimpan rapi itu. Berdasarkan pengamatan Sunan Ampel, peti itu memang berasal dari kalangan Istana Belambangan. Hal itu diketahui dari ciri-ciri ukiran dan tanda khusus pada peti itu. Maka semakin yakinlah Sunan Ampel, bahwa Jaka Samudra adalah putra Syekh Maulana Ishak yang dibuang ke tengah samudra. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishak sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan pada Nyai Ageng Pinati, agar nama anak itu diganti dengan nama Raden Paku. Nyai Ageng Pinati menurut saja apa kata Sunan Ampel. Dia percaya penuh kepada wali besar yang sangat dihormati masyarakat, bahkan beliau juga masih terhitung seorang pangeran Majapahit. Sewaktu mondok di pesantren Ampel Denta, Raden Paku sangat akrab bersahabat dengan putra Raden Rahmat yang bernama Raden Makdum Ibrahim. Keduanya bagai saudara kandung saja, saling menyayangi dan saling mengingatkan. Setelah berusia 16 tahun, kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang, sambil meluaskan pengalaman. Di negeri Pasai banyak orang pandai dari berbagai negeri. Di sana juga ada ulama besar yang bergelar Syekh Awwalul Islam. Dialah ayah kandungmu yang nama aslinya adalah Syekh Maulana Ishak. Pergilah ke sana, tuntutlah ilmunya yang tinggi, dan teladanilah kesabarannya dalam mengasuh para santri dan berjuang menyebarkan agama Islam. Hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu yang akan datang, ujar Sunan Ampel. Pesan itu lalu dilaksanakan oleh Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim. Dan begitu sampai di negeri Pasai, keduanya disambut gembira penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku yang tak pernah melihat anaknya sejak bayi. Raden Paku menceritakan riwayat hidupnya sejak masih kecil yang ditemukan di tengah samudra, dan kemudian diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinati dan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Sebaliknya, Syekh Maulana Ishak kemudian menceritakan pengalamannya di saat berdakwah di Belambangan, sehingga terpaksa harus meninggalkan istri yang sangat dicintainya. Raden Paku menangis sesenggukan mendengar kisah itu. Bukan menangisi kemalangan dirinya yang telah disia-siakan kakeknya, yaitu Prabu Menak Sembuyu, tetapi memikirkan nasib ibunya yang tak diketahui lagi tempatnya berada. Apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Dalam hatinya telah bertekad untuk pada suatu ketika akan datang ke Belambangan, menuntut balas atas kekejaman kakeknya itu. Namun Syekh Maulana Ishak segera meredahkan gelora hati Raden Paku yang masih berusia muda itu. Janganlah engkau diperbudak iblis, sehingga berniat membalas dendam pada kakekmu. Memang boleh kita membalas perbuatan jahat seorang dengan balasan yang setimpal dengan perbuatannya, tapi memberi maaf itu lebih baik. Jika engkau pemuda Islam yang baik, yang tidak sama dengan pemuda lain, dengan menunjukkan kepribadian kita yang baik, sudah otomatis kita berdakwah dengan perbuatan nyata. Ujar Syekh Maulana Ishak. Nasihat Maulana Ishak kepada sang putra. Dalam perjumpaan Maulana Ishak dengan Raden Paku di Pasai, sang ayah sempat memberikan nasihat berharga kepada anaknya itu. Berikut ini adalah nasihat berharga yang diberikan Maulana Ishak kepada Raden Paku atau Sunan Giri. Adalah suatu yang pasti terjadi anakku, ketahuilah ini, renungkan demi kesempurnaan ilmumu. Di dunia ini, entah kapan, sakit, dan mati pasti terjadi, maka hendaklah waspada, tidak urung kita juga akan mati, jangan lupa pada sangkan Parandumadi. Untuk itu, di dunia ini hendaklah selalu prihatin, agar benar-benar sempurna engkau berilmu. Dalam memperbincangkan ilmu kesempurnaan ini, jangan lupa arti bahasanya jika engkau mempertanyakannya, karena mengetahui arti bahasa adalah kuncinya.
Kesungguhanlah yang pasti, itulah yang perlu benar-benar engkau mengerti. Jangan takut pada biaya. Bukan emas, bukan dirham, dan bukan pula harta benda. Namun hanya niat ikhlas saja yang diperlukan. Adapun ilmu manusia itu ada dua, wahai anakku. Yang pertama adalah ilmu kamanungsaan yang lahir dari jalan indrawi dan melalui laku kemanusiaan. Yang kedua adalah ilmu kesampurnaan yang lahir melalui pembelajaran langsung dari Sang Khalik. Untuk yang kedua ini, ia terjadi melalui dua cara, yaitu dari luar dan dari dalam. Yang dari luar, dilalui dengan cara belajar. Sedangkan yang dari dalam, dilalui dengan cara menyibukkan diri dengan jalan bertafakur. Adapun bertafakur secara batin, itu sepadan dengan belajar secara lahir. Belajar memiliki arti pengambilan manfaat oleh seorang murid dari gerak seorang guru. Sedangkan tafakur memiliki makna batin, yaitu sukma seorang murid yang mengambil manfaat dari sukma sejati, ialah jiwa sejati. Sukma sejati dalam olah ngelmu memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan berbagai nasihat dari ahli ilmu dan ahli nalar. Ilmu-ilmu seperti itu tersimpan kuat pada pangkal sukma, bagaikan benih yang tertanam dalam tanah, atau mutiara di dasar laut. Ketahuilah wahai anakku, kewajiban orang hidup tidak lain adalah selalu berusaha menjadikan daya potensial yang ada di dalam dirinya, menjadi suatu bentuk aksi perbuatan yang bermanfaat. Sebagaimana engkau juga wajib mengubah daya potensial yang ada dalam dirimu menjadi perbuatan, melalui belajar. Sejatinya dalam belajar, sukma sang murid menyerupai dan berdekatan dengan sukma sang guru. Sebagai yang memberi manfaat, guru laksana petani. Dan sebagai yang meminta manfaat, murid ibarat bumi atau tanah. Wahai anakku, ketahuilah, ilmu merupakan kekuatan seperti benih atau tepatnya seperti tumbuh-tumbuhan. Apabila sukma sang murid sudah matang, ia akan menjadi seperti pohon yang berbuah, atau seperti mutiara yang sudah dikeluarkan dari dasar laut. Jika kekuatan badannya mengalahkan jiwa, berarti murid masih harus terus menjalani laku prihatin dalam olah ngelmu, dengan menyelami kesulitan demi kesulitan dan kepenatan demi kepenatan, dalam rangka menggapai manfaat. Jika cahaya rasa mengalahkan macam-macam indera, berarti murid lebih membutuhkan sedikit tafakur ketimbang banyak belajar. Sebab, sukma yang cair atau dalam bahasa Arab disebut nafs al-qabil, ia akan berhasil menggapai manfaat, walau hanya dengan berpikir sesaat, ketimbang proses belajar setahun, yang dilakukan oleh sukma yang beku nafs al-jamid. Jadi, engkau bisa meraih ilmu dengan cara belajar, dan bisa juga mendapatkannya dengan cara bertafakur. Walaupun sebenarnya dalam belajar itu juga memerlukan proses tafakur. Dan dengan tafakur, engkau tahu manusia hanya bisa mempelajari sebagian saja dari seluruh ilmu dan tidak bisa semuanya. Banyak ilmu-ilmu mendasar atau yang disebut anasariah dan penemuan-penemuan baru, berhasil dikuak oleh orang-orang yang memiliki kearifan. Dengan kejernihan otak, kekuatan daya fikir dan ketajaman batin, mereka berhasil menguak hal-hal tersebut, tanpa proses belajar dan usaha pencapaian ilmu yang berlebihan. Dengan cara bertafakur, manusia berhasil menguak ajaran sangkan para Ningdumadi. Dengan begitu, maka terbukalah asumsi dasar dari keilmuan, sehingga persoalan tidak berlarut-larut dan segera tersingkap kebodohan yang menyelimuti kalbu. Seperti telah kuberitahukan sebelumnya wahai anakku, sukma tidak bisa mempelajari semua yang diinginkan, baik yang bersifat sebagian, atau juz'i atau parsial, maupun yang menyeluruh, atau kuli atau universal, dengan cara belajar. Ia harus mempelajari dengan induksi, sebagian dari deduksi, sebagaimana umumnya manusia, dan sebagian lagi dengan analogi yang membutuhkan kejernihan berpikir. Berdasarkan hal ini, ahli ilmu terus membentangkan kaidah-kaidah keilmuan. Ketahuilah wahai anakku, seorang ahli ilmu tidak bisa mempelajari apa yang dibutuhkan seluruh hidupnya. Ia hanya bisa mempelajari keilmuan umum dan beragam bentuk yang merupakan turunannya, dan hal itu menjadi dasar untuk melakukan kias terhadap berbagai persoalan lainnya. Begitu pula para tabib, tidaklah bisa mempelajari seluruh unsur obat-obatan untuk orang lain. Mereka hanya mempelajari gejala-gejala umum. Dan setiap orang diobati menurut sifat masing-masing. Demikian juga para ahli perbintangan, mereka mempelajari hal-hal umum yang berkaitan dengan bintang, kemudian berpikir dan memutuskan berbagai hukum. Demikian juga halnya seorang ahli fikih dan pujangga. Begitu seterusnya, imajinasi dan karsa yang indah-indah berjalan. Yang satu menggunakan tafakur sebagai alat pukul, semacam lidi,
sedangkan yang lain menggunakan alat bantu lain untuk merealisasikan. Wahai anakku, jika pintu sukma terbuka, ia akan tahu bagaimana cara bertafakur dengan benar dan selanjutnya ia bisa memahami bagaimana merealisasikan apa yang diinginkan. Karena itu hati pun menjadi lapang, pikiran jadi terbuka dan daya potensial yang ada dalam diri akan lahir menjadi aksi perbuatan yang berkelanjutan dan tak mengenal lelah. Ketahuilah wahai anakku, bahwa ilmu kesampurnaan itu ada dua macam. Yang pertama, yakni ilmu kesampurnaan yang diberikan melalui wahyu. Apabila sukma manusia telah sempurna, niscaya akan sirna segala sesuatu yang dapat mengotori watak, seperti halnya sikap rakus dan impian semu. Sukma akan menghadap Sang Pencipta, merengkuh cintanya, dan berharap manfaat serta limpahan cahayanya. Allah akan menyambut sukma itu secara total. Tatapan ketuhanan memandanginya, dan menjadikannya seperti papan. Kemudian Allah akan menjadikan pena dari susma sejati, dan pena itu diukirkan ilmu pada papan tadi. Sukma sejati laksana guru, sukma manusia suci ibarat sang murid. Sehingga dicapailah seluruh ilmu, dan padanya semua bentuk terukir tanpa proses belajar maupun berpikir. Dalilnya, dan dialah yang mengajarkanmu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat An-Nisa, ayat 213. Ilmu para nabi lebih tinggi derajatnya, dibandingkan ilmu makhluk-makhluk yang lain, karena ilmu tersebut diperoleh langsung dari Yang Maha Esa, tanpa perantara. Engkau bisa memahami dalam kisah para malaikat dengan Kanjeng Nabi Adam. Sepanjang usianya para malaikat terus belajar, dan dengan berbagai cara mereka berhasil mendapatkan banyak macam ilmu, sehingga mereka menjadi makhluk yang paling berilmu dan makhluk paling berpengetahuan. Sementara itu, Adam tidaklah tergolong ahli ilmu, karena ia tidak pernah belajar dan berjumpa dengan seorang guru. Malaikat bangga dan dengan besar hati mereka berkata, "Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau, dan mensucikan Engkau." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 30. Kanjeng Nabi Adam kembali menuju Sang Pencipta. Lantas beberapa bagian dalam hati Kanjeng Nabi oleh Allah dikeluarkan, ketika ia akan menghadap dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Lalu Allah ajarkan seluruh nama-nama benda. Kemudian dia mengemukakannya kepada para malaikat, lantas Allah berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 31. Ketahuilah, malaikat menjadi kerdil di hadapan Adam. Ilmu mereka menjadi terlihat sempit. Mereka tak bisa berbangga dan besar hati, justru yang ada hanya rasa tak berdaya. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 32. Maka kepada mereka Adam diberitahukan beberapa bagian ilmu dan hal-hal yang masih tersembunyi. Akhirnya jelaslah bagi kaum berakal, bahwa ilmu gaib yang bersumber dari wahyu lebih kuat dan lebih sempurna, dibandingkan ilmu yang diperoleh dengan penglihatan langsung. Ilmu yang diperoleh melalui wahyu merupakan warisan dari hak para nabi. Namun mulai masa Kanjeng Nabi Muhammad pintu wahyu telah ditutup oleh Allah. Sebab Muhammad adalah penutup para nabi. Dia mewakili sosok paling berilmu dan paling fasih di kalangan manusia. Allah telah mendidiknya dengan budi pekertinya menjadi baik. Ketahuilah anakku, ilmu Rasul itu lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih kuat, karena ilmu tersebut diperoleh langsung dari Sang Khalik. Beliau sama sekali tidak pernah menjalankan proses belajar mengajar insani. Adapun ilmu kesempurnaan yang kedua, yakni yang disampaikan sebagai ilham, yaitu peringatan sukma sejati terhadap sukma manusia, berdasarkan kadar kejernihan, penerimaan, dan daya kesiapannya. Ilham boleh dikatakan mengiringi wahyu. Kalau wahyu merupakan penegasan perkara gaib, maka ilham merupakan penjelasannya. Ilmu yang diperoleh dengan wahyu itulah sejatinya ilmu kenabian, sedangkan yang diperoleh dengan ilham itulah sejatinya ilmu kewalian. Ilmu kewalian diperoleh secara langsung, tanpa perantara antara sukma dan Sang Pencipta. Ilmu kesempurnaan itu laksana secercah cahaya dari alam gaib, yang datang menerpa hati yang jernih, hampa dan lembut. Semua ilmu merupakan produk pengetahuan yang diperoleh dari sukma sejati, yang terdapat dalam inti sangkan Paraning Dumadi, dengan menisbatkan pada rasa sejati, seperti penisbatan Siti Hawa kepada Kanjeng Nabi Adam. Ketahuilah anakku, rasa sejati lebih mulia, lebih sempurna dan lebih kuat dari di sisi Allah, dibandingkan sukma sejati.
Sedangkan sukma sejati lebih terhormat, lebih lembut dan lebih mulia dibandingkan makhluk-makhluk lain. Adapun ilham itu terlahir dari melimpahnya rasa sejati dan juga terlahir dari melimpahnya pancaran sinar sukma sejati. Jika wahyu menjadi perhiasan para nabi, maka ilham menjadi perhiasan para wali. Adapun ilmu YG diperoleh dari wahyu adalah sebagaimana sukma tanpa rasa, atau wali tanpa nabi. Begitu pula ilham tanpa wahyu akan menjadi lemah. Ilmu akan menjadi kuat, jika dinisbatkan kepada wahyu yang bersandar pada penglihatan ruhani. Itulah ilmu para nabi dan wali. Ketahuilah, ilmu yang diperoleh dengan wahyu hanya khusus bagi para rasul, seperti diberikan kepada Adam, Musa, Ibrahim, Isa, Muhammad SAW, dan para rasul lain. Itulah yang membedakan antara risalah dengan nubuah. Adapun nubuah adalah perolehan hakikat dari ilmu dan rasionalitas-rasionalitas oleh sukma yang suci kepada orang-orang yang mengambil manfaat. Barangkali perolehan semacam itu didapat salah satu sukma, tetapi ia tidak berkewajiban menyebarkannya karena suatu alasan dan oleh sebab-sebab tertentu. Ilmu kesampurnaan menjadi milik seorang nabi dan wali, sebagaimana dimiliki Khidir alaihi salam. Hal itu terdapat pada dalil, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 65. Ingatlah ketika Khalifah Ali berkata, "Kumasukkan lisanku ke mulutku, hingga terbukalah di hatiku 1000 pintu ilmu, yang pada setiap pintu terdapat 1000 pintu yang lain." Dan ia berkata, "Andai kuletakkan bantal dan aku duduk di atasnya, niscaya aku akan mengambil putusan hukum bagi penganut Taurat berdasarkan Taurat mereka, bagi penganut Injil berdasarkan Injil mereka, dan bagi penganut Al-Quran berdasarkan Al-Quran mereka." Derajat seperti ini tidak bisa diterima dengan melalui ilmu kemanusiaan semata, yang hanya dari pembelajaran insani. Pastilah seseorang yang telah mencapai derajat tersebut telah dikarunia ilmu kesampurnaan. Jika Allah mengkehendaki kebaikan pada dirimu, Dia akan menyingkap tabir atau hijab YG menghalangi dirimu dengan sukma yang menjadi papan itu. Dengan demikian, sebagian rahasia dari apa-apa yang tersembunyi akan ditampakkan padamu. Segenap makna yang terkandung di dalam rahasia tersebut akan terpahat pada sukmamu. Dan sukma itu pun mengungkapkan, sebagaimana engkau ingin karena dikehendakinya. Sejatinya, kearifan bisa lahir dari ilmu kesampurnaan. Selama engkau belum mencapai derajat atau tingkatan ini, engkau tidak akan menjadi seorang arif. Karena kearifan merupakan pemberian Hyang Widi. Dalilnya, Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 269. Hal itu karena orang-orang YG berhasil mencapai ilmu kesampurnaan, mereka tidak perlu lagi banyak berusaha memahami ilmu secara induktif dan berpayah-payah belajar. Orang yang demikian sedikit belajar, banyak mengajar, sedikit capai, banyak istirahat. Ketahuilah wahai anakku, setelah wahyu terputus dan sesudah pintu risalah ditutup, umat manusia tidak lagi membutuhkan kehadiran Rasul atau utusan. Mereka tidak lagi memerlukan penampakan dakwah setelah penyempurnaan agama. Bukanlah termasuk kearifan menampakkan nilai lebih tidak berdasarkan kebutuhan. Tapi ketahuilah wahai anakku, pintu ilham itu tidak pernah ditutup. Pancaran cahaya sukma sejati tidak pernah terputus. Karena sukma terus membutuhkan arahan, pembaharuan dan peringatan. Umat manusia tidak memerlukan risalah dan dakwah, tetapi masih membutuhkan peringatan sebagai akibat dari tenggelamnya mereka pada rasa was-was dan terhanyut oleh gelombang syahwat. Karena itu Allah menutup pintu wahyu sebagai pertanda bagi hambanya, dan membuka pintu ilham sebagai rahmat, serta menyiapkan segala sesuatu menyusun tingkatan-tingkatan, supaya mereka tahu bahwa Allah Maha Lembut kepada hamba-hambanya, memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa perhitungan. Selesai sudah nasihatku tentang ilmu kesejatian yang kubeberkan padamu. Hendaklah engkau bisa menggunakan sebaik mungkin. Berkat nasihat ayahnya yang bijaksana itu, Raden Paku akhirnya mengurungkan niatnya untuk membalas dendam pada Prabu Menak Sembuyu. Di samping itu, sang Raja Belambangan itu juga masih terhitung kakeknya sendiri. Kembalinya Sunan Giri ke Jawa. Asai, terdapat banyak ulama besar dari negeri asing yang menetap, dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Hal ini tidak disia-siakan oleh Raden Paku dan Maulana Makdum Ibrahim.
Kedua pemuda itu belajar agama dengan tekun, baik kepada Syekh Maulana Ishaq sendiri maupun kepada guru-guru agama lainnya. Ada yang beranggapan bahwa Raden Paku dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung berasal dari Allah, sehingga kecerdasan otaknya seolah tiada bandingnya. Di samping belajar ilmu tauhid, mereka juga mempelajari ilmu tasawuf dari ulama Iran, Baghdad, dan Gujarat, yang banyak menetap di negeri Pasai. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai kehidupan Raden Paku dalam perilakunya sehari-hari, sehingga terlihat sekali bila ia mempunyai ilmu tingkat tinggi, ilmu yang sebenarnya hanya pantas dimiliki ulama yang berusia lanjut dan berpengalaman. Oleh sebab itu, guru-gurunya kemudian memberinya gelar Syekh Maulana Ainul Yakin. Setelah 3 tahun berada di Pasai, dan masa belajar itu sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishaq, kedua pemuda itu diperintahkan kembali ke tanah Jawa. Oleh ayahnya, Raden Paku diberi sebuah bungkusan putih berisi tanah. Kelak, bila tiba masanya dirikanlah pesantren di Gresik, carilah tanah yang sama betul dengan tanah dalam bungkusan ini, dan disitulah engkau membangun pesantren, demikian pesan ayahnya. Kedua pemuda itu lalu kembali ke Surabaya, dan melaporkan segala pengalamannya kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel memerintah Makdum Ibrahim berdakwah di daerah Tuban, sedangkan Raden Paku diperintah pulang ke Gresik, kembali ibu angkatnya, yaitu Nyai Ageng Pinatih. Tiba masanya bagimu untuk berbakti kepada Nyai Ageng Pinatih. Walau dia bukan ibu kandungmu, tapi dialah yang membesarkan dan merawatmu sejak kecil. Bantulah dagangan ibumu sambil berdakwah. Orang-orang pendahulu kita juga melakukan dakwah sambil berdagang, ujar Sunan Ampel. Demikianlah, Raden Makdum Ibrahim kemudian berdakwah di Tuban dengan menggunakan gamelan untuk menarik massa. Maka akhirnya dia dikenal sebagai Sunan Bonang, sesuai dengan nama gamelan yang sering digunakan melantunkan lagu-lagu atau tembang keagamaan. Sedangkan Raden Paku kembali ke Gresik, untuk membantu ibu angkatnya dalam mengurus perdagangan antar pulau. Pada usia 23 tahun, Raden Paku diperintah oleh ibunya untuk mengawal barang dagangan ke Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas ini diterimanya dengan senang hati. Nahkoda kapal diserahkan kepada pelaut kawakan, yaitu Abu Hurairah. Walau pucuk pimpinan berada di tangan Abu Hurairah, tapi Nyai Ageng Pinatih memberi kuasa pula kepada Raden Paku untuk ikut memasarkan dagangan di Pulau Banjar. 3 buah kapal berangkat meninggalkan pelabuhan Gresik dengan penuh muatan. Biasanya, sesudah dagangan itu terjual habis di Pulau Banjar, maka Abu Hurairah diperintah membawa barang dagangan dari Pulau Banjar yang sekiranya laku di Pulau Jawa, seperti rotan, damar, emas, dan lain-lain. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh menjadi berlipat ganda. Tapi kali ini tidak. Sesudah kapal merapat di pelabuhan Banjar, Raden Paku membagi-bagikan barang dagangan dari Gresik itu secara gratis kepada penduduk setempat. Tentu saja hal ini membuat Abu Hurairah menjadi cemas. Dia segera memprotes tindakan Raden Paku. Raden, kita pasti akan mendapat murka Nyai Ageng Pinatih. Mengapa barang dagangan kita diberikan secara cuma-cuma? Jangan khawatir paman, kata Raden Paku. Tindakan saya ini sudah tepat. Penduduk Banjar pada saat ini sedang dilanda musibah. Mereka dilanda kekeringan dan kurang pangan. Sedangkan ibu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan dari mereka. Sudahkah ibu memberikan hartanya dengan membayar zakat kepada mereka? Saya kira belum. Nah, sekaranglah saatnya ibu mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri. Itu di luar wewenang saya, Raden, kata Abu Hurairah. Jika kita tidak memperoleh uang, lalu dengan apa kita mengisi perahu supaya tidak oleng dihantam ombak dan badai? Raden Paku terdiam beberapa saat. Dia sudah maklum bila dagangan habis, biasanya Abu Hurairah akan mengisi kapal atau perahu dengan barang dagangan dari Kalimantan. Tapi sekarang tak ada uang, dengan apa dagangan Pulau Banjar akan dibeli? Paman tak usah risau. Agar kapal tidak oleng, isilah karung-karung kita dengan batu dan pasir, kata Raden Paku dengan tenangnya. Walaupun agak konyol, tapi benar juga akal itu, demikian pikir Abu Hurairah. Kapal itu pun diisi dengan karung-karung yang berisi pasir dan batu, sekedar menjaga keseimbangan agar kapal itu tidak karam dihantam badai. Dan memang benar, mereka dapat berlayar hingga di pantai Gresik dalam keadaan selamat. Tapi hati Abu Hurairah menjadi kebat-kebit sewaktu berjalan meninggalkan kapal untuk menghadap Nyai Ageng Pinatih. Dugaan Abu Hurairah memang tepat. Nyai Ageng Pinatih terbakar amarahnya tatkala mendengar perbuatan Raden Paku yang dianggap tidak normal itu. Ibu jangan terburu marah-marah,
Lebih baik ibu lihat dulu apakah isi karung-karung dalam kapal itu, kata Raden Paku. Apakah yang dilihat lagi? Abu Hurairah tak pernah berbohong kepadaku. Pasir dan batu apa susahnya mencari di Gresik ini? Aku tidak keberatan barang dagangan itu kau sedekahkan kepada penduduk Banjar yang menderita, tapi pasir dan batu itu buat apa? Sebaiknya ibu lihat lebih dahulu, pinta Raden Paku. Sudah, jangan banyak bicara, buang saja pasir dan batu itu. Hanya mengotori karung-karung kita saja, hardik Nyai Ageng Pinatih. Tapi ketika awak kapal membuka karung-karung itu, mereka pun dibuat terkejut. Karung-karung yang awalnya berisi pasir dan batu itu, tiba-tiba isinya berubah menjadi barang-barang dagangan yang biasa mereka bawa dari Banjar, seperti rotan, damar, kain, dan emas serta intan. Bila ditaksir, harganya jauh lebih besar ketimbang barang dagangan yang disedekahkan kepada penduduk Banjar. Sejak saat itu Nyai Ageng Pinatih tidak berani menganggap sembarangan pada anak angkatnya. Dia yakin, kelak Raden Paku akan menjadi orang besar, seorang yang mempunyai kelebihan dibanding pemuda-pemuda biasa lainnya. Pernikahan Raden Paku. Alkisah, ada seorang bangsawan Majapahit bernama Ki Ageng Supabungkul. Ia mempunyai sebuah pohon delima yang aneh di depan pekarangan rumahnya. Setiap kali ada orang hendak mengambil buah delima yang berbuah satu itu, pasti ia mengalami nasib celaka. Kalau tidak ditimpa penyakit berat, tentulah orang tersebut meninggal dunia. Suatu ketika Raden Paku tanpa disengaja lewat di depan pekarangan Ki Ageng Bungkul. Begitu dia berjalan di bawah pohon delima, tiba-tiba buah pohon itu jatuh mengenai kepala Raden Paku. Ki Ageng Bungkul tiba-tiba muncul mencegat Raden Paku, dan ia berkata, "Engkau harus kawin dengan putriku, Dewi Wardah." Memang, Ki Ageng Bungkul telah mengadakan sayembara, barang siapa saja yang dapat memetik buah delima itu dengan selamat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Wardah. Raden Paku yang bingung menghadapi hal itu, maka peristiwa itu disampaikan kepada Sunan Ampel. Tak usah bingung, Ki Ageng Bungkul itu seorang muslim yang baik, aku yakin Dewi Wardah juga seorang muslimah yang baik. Karena hal itu sudah menjadi niat Ki Ageng Bungkul, kuharap engkau tidak mengecewakan niat baiknya itu. Demikian kata Sunan Ampel. Tapi, bukankah saya hendak menikah dengan putri Kanjeng Sunan, yaitu dengan Dewi Murtasiah? Ujar Raden Paku. Tidak mengapa, kata Sunan Ampel. Sesudah melangsungkan akad nikah dengan Dewi Murtasiah, selanjutnya engkau akan melangsungkan perkawinan dengan Dewi Wardah. Itulah liku-liku perjalanan hidup Raden Paku. Dalam sehari ia menikah 2 kali. Menjadi menantu Sunan Ampel, kemudian menjadi menantu Ki Ageng Bungkul, seorang bangsawan Majapahit yang hingga sekarang makamnya terawat baik di Surabaya. Sesudah berumah tangga, Raden Paku makin giat berdagang dan berlayar antar pulau. Sambil berlayar itu pula beliau menyiarkan agama Islam pada penduduk setempat, sehingga namanya cukup terkenal di Kepulauan Nusantara. Lama-lama kegiatan dagang tersebut tidak memuaskan hatinya. Ia ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Ia pun minta izin kepada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan. Nyai Ageng Pinatih yang kaya raya itu pun tidak keberatan. Andai kata hartanya yang banyak itu dimakan setiap hari dengan anak dan menantunya, rasanya tidak akan habis. Terlebih Juragan Abu Hurairah orang kepercayaan Nyai Ageng Pinatih menyatakan kesanggupannya untuk mengurus seluruh kegiatan perdagangan miliknya, maka wanita itu ikhlas melepaskan Raden Paku yang hendak mendirikan pesantren. Mulailah Raden Paku bertafakur di goa yang sunyi, 40 hari 40 malam beliau tidak keluar goa dan hanya bermunajat kepada Allah Ta'ala. Tempat Raden Paku bertafakur itu hingga sekarang masih ada, yaitu Desa Kembangan dan Kebomas. Usai bertafakur, teringatlah Raden Paku pada pesan ayahnya sewaktu belajar di negeri Pasai. Dia pun berjalan berkeliling untuk mencari daerah, yang tanahnya mirip dengan tanah yang dibawa dari negeri Pasai. Melalui desa Margonoto, sampailah Raden Paku di daerah perbukitan yang hawanya sejuk, hatinya terasa damai, ia pun mencocokkan tanah yang dibawanya dengan tanah di tempat itu. Ternyata tangannya sangat cocok sekali. Maka di desa Sidomukti itulah ia kemudian mendirikan pesantren. Karena tempat itu adalah dataran tinggi atau gunung, maka dinamakanlah pesantren Giri. Giri dalam bahasa Sanskerta artinya gunung. Atas dukungan istri-istri dan ibunya juga dukungan spiritual dari Sunan Ampel, tidak begitu lama,
Hanya dalam waktu 3 tahun pesantren Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara. Peranan Sunan Giri dalam perjuangan Wali Songo. Tadi telah disebutkan, bahwa hanya dalam tempo waktu 3 tahun, Sunan Giri berhasil mengelola pesantrennya, hingga namanya terkenal ke seluruh Nusantara. Menurut Dr. H.J. de Graaf, sesudah pulang dari pengembaraannya atau berguru ke negeri Pasai, ia memperkenalkan diri kepada dunia, kemudian berkedudukan di atas bukit di Gresik, dan ia menjadi orang pertama yang paling terkenal dari Sunan-Sunan Giri yang ada. Di atas gunung tersebut seharusnya ada istana, karena di kalangan rakyat dibicarakan adanya Giri Kedaton, atau Kerajaan Giri. Murid-murid Sunan Giri berdatangan dari segala penjuru, seperti Maluku, Madura, Lombok, Makassar, Hitu, dan Ternate. Demikian menurut catatan de Graaf. Menurut Babat Tanah Jawa, murid-murid Sunan Giri itu justru bertebaran hampir di seluruh penjuru benua besar, seperti Eropa atau Rum, Arab, Mesir, Cina, dan lain-lain. Semua itu adalah penggambaran kebesaran nama Sunan Giri, sebagai ulama besar yang sangat dihormati orang pada zamannya. Di samping pesantrennya yang besar, ia juga membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pembentukan iman umatnya. Untuk para santri yang datang dari jauh, beliau juga membangun asrama yang luas. Di sekitar bukit tersebut sebenarnya dahulu jarang dihuni oleh penduduk, dikarenakan sulitnya mendapatkan air. Tetapi dengan adanya Sunan Giri, masalah air itu dapat diatasi. Cara Sunan Giri membuat sumur atau sumber air itu sangat aneh dan gaib, dan hanya beliaulah seorang yang mampu melakukannya. Sunan Giri sebagai pemimpin kaum putihan. Dalam menentukan hukum agama, yang pada saat itu memang sedang menghadapi ujian adanya masalah-masalah umat yang pelik, Sunan Giri sangatlah berhati-hati, sebab beliau khawatir terjerumus pada jurang kemusyrikan. Itu sebabnya beliau sangat berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Ibadah menurut beliau haruslah sesuai dengan ajaran Nabi, tidak boleh dicampuri dengan berbagai kepercayaan lama, yang justru bertentangan dengan agama Islam. Karena mahirnya beliau di bidang ilmu fikih, maka beliau mendapat sebutan Sultan Abdul Faqih. Di bidang tauhid, beliau juga tak kenal kompromi dengan adat istiadat lama dan kepercayaan lama. Kepercayaan Hindu-Buddha atau animisme dan dinamisme harus dikikis habis. Adat istiadat lama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam harus dilenyapkan, supaya tidak menyesatkan umat di belakang hari. Pelaksanaan syariat Islam di bidang agama ibadah haruslah sesuai dengan ajaran aslinya, yang termasuk di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena sikapnya ini, maka Sunan Giri dan pengikutnya disebut kaum putihan, atau Islam putih. Islam putihan ini artinya adalah dalam beragama mengikuti jalan lurus, putih bersih seperti ajaran aslinya. Pemimpin kaum putihan adalah Sunan Giri, yang didukung oleh Sunan Ampel dan Sunan Derajat. Kalau ada Islam putihan, tentunya ada Islam abangan. Anak Islam abangan ini adalah para pengikut Sunan Kalijaga, yang didukung oleh Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Muria. Tujuan aliran Islam abangan ini adalah agar Islam cepat tersiar ke seluruh penduduk tanah Jawa. Dan agar semua rakyat dapat menerima agama Islam, karena itu mereka berpendapat beberapa poin sebagai berikut. 1. Membiarkan dahulu adat istiadat yang sukar diubah, atau tidak merubah adat yang berat ditiadakan, sehingga tidak terjadi usaha kekerasan dalam menyebarkan Islam. 2. Bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi mudah dihilangkan, maka ditiadakan. 3. Mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk mempengaruhi sedikit demi sedikit, agar mereka menerima Islam yang benar. 4. Menghindarkan terjadinya konfrontasi secara langsung, atau terjadinya kekerasan dalam menyiarkan agama Islam. Maksudnya ialah, mengambil ikannya tanpa mengeruhkan airnya. 5. Tujuan utama kaum abangan adalah merebut simpati rakyat, sehingga rakyat mau diajak berkumpul, mendekat, dan bersedia mendengarkan keterangan, seperti apakah ajaran agama Islam itu? Jadi, tidak dibenarkan menghalau rakyat dari kalangan umat Islam, melainkan berusaha menyenangkan hati mereka, supaya mereka mau mendekat kepada para ulama atau para wali. Untuk itu, tidak ada salahnya penggunaan kesenian rakyat, seperti gending dan wayang kulit, sebagai media dakwah untuk mengumpulkan mereka. Itulah pendapat kaum abangan yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Perlu diketahui, walaupun ada perbedaan dalam cara menyiarkan Islam, tapi pada waktu itu tidak sampai terjadi ketegangan.
Kedua pihak masih sama-sama berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadzhab Syafi'i. Kedua pihak sama-sama menyadari pentingnya pos mereka. Pihak putihan menjaga kemurnian agama Islam, agar tidak bercampur dengan faham yang berbau syirik. Sedangkan pihak abangan adalah mengajak masyarakat atau rakyat, untuk secepatnya menjadi pemeluk agama Islam. Dan bila sudah menjadi pemeluk Islam, maka tinggal menyempurnakan iman mereka saja. Peresmian Masjid Agung Demak. Dalam peresmian Masjid Demak, Sunan Kalijaga mengusulkan agar dibuka dengan pertunjukan wayang kulit, yang pada waktu itu bentuknya masih wayang beber. Yaitu gambar manusia yang dibeber pada sebuah kulit binatang. Usul Sunan Kalijaga ditolak oleh Sunan Giri, karena wayang yang bergambar manusia itu haram hukumnya dalam ajaran Islam, demikian menurut Sunan Giri. Jika Sunan Kalijaga mengusulkan peresmian Masjid Demak itu dengan membuka pegelaran wayang kulit, kemudian diadakan dakwah, dan rakyat berkumpul boleh masuk setelah mengucapkan syahadat, maka Sunan Giri mengusulkan agar Masjid Demak diresmikan pada saat hari Jumat, sembari melaksanakan sholat jamaah Jumat. Sunan Kalijaga yang berjiwa besar kemudian mengadakan kompromi dengan Sunan Giri. Sebelumnya Sunan Kalijaga telah merubah bentuk wayang kulit, sehingga gambarannya tidak bisa disebut sebagai gambar manusia lagi. Wujudnya lebih mirip karikatur, seperti bentuk wayang yang ada sekarang ini. Karena tak bisa disebut sebagai gambar manusia, maka akhirnya Sunan Giri menyetujui wayang kulit itu digunakan sebagai media dakwah. Perubahan bentuk wayang kulit itu terjadi dikarenakan ada sanggahan dari Sunan Giri. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga memberi tanda khusus pada momentum penting itu. Adapun pemimpin para dewa, dalam pewayangan oleh Sunan Kalijaga dinamakan Sang Hyang Girinata, yang arti sebenarnya adalah Sunan Giri yang menata. Maka perdebatan tentang peresmian Masjid Demak bisa diatasi. Peresmian itu akan diawali dengan sholat Jumat, kemudian diteruskan dengan pertunjukan wayang kulit yang dinamakan oleh Ki Dalang Sunan Kalijaga. Kerajaan Sunan Giri. Semakin hari pengaruh Sunan Giri semakin besar. Kekuatan spiritualnya juga semakin luas. Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa pesantren Giri kemudian berubah menjadi kerajaan Giri, yang sering juga disebut Giri Kedaton. Dan Sunan Giri sebagai raja pertama yang bergelar Prabu Satmoko. Ketika Sunan Ampel wafat pada tahun 1478, maka Sunan Girilah yang diangkat sebagai sesepuh Wali Songo atau Mufti, atau pemimpin agama setanah Jawa. Menurut sejarah, Sunan Ampel adalah penasehat bagian politik Demak. Jasa beliau sungguh besar bagi perjuangan Wali Songo, yaitu menyebarkan agama Islam tanpa kekerasan. Beliaulah yang paling tidak setuju atas beberapa usul agar Raden Patah segera menyerang Majapahit, agar Demak dapat berdiri sebagai kerajaan Islam merdeka, tanpa harus tunduk kepada Majapahit. Sunan Ampel dan Sunan Giri yang masih terhitung keluarga kerajaan Majapahit, memang dianggap oleh Prabu Brawijaya sebagai pembesar atau para pangeran Majapahit yang berkuasa di daerah masing-masing. Sunan Ampel berkuasa di Surabaya, dan Sunan Giri berkuasa di Giri Gresik. Dengan demikian, Sunan Ampel adalah orang yang paling tahu situasi kerajaan Majapahit. Ketika beberapa wali mengusulkan untuk menyerbu Majapahit, Sunan Ampel menyatakan ketidaksetujuannya. Tanpa diserbu pun, kerajaan Majapahit sudah keropos dari dalam. Lagi pula, Prabu Brawijaya Kertabumi itu masih ayah kandung Raden Patah, selaku Pangeran Demak Bintoro. Apa kata orang nanti bila seorang anak durhaka menyerang dan merebut tahta ayahnya sendiri? Saya kira kerajaan Majapahit akan sirna dengan sendirinya. Beberapa adipati yang masih beragama Hindu sudah banyak yang ingin merebut kekuasaan. Kita tak usah ikut-ikutan merebut tahta Majapahit, yang hanya mencemarkan keagungan agama yang kita anut. Kata Sunan Ampel. Ramalan Sunan Ampel memang benar. Tidak lama setelah beliau masuk Islam dan uzlah ke Gunung Lawu, dan meninggal dunia di tempat munajat Sang Prabu. Adipati Keling atau Kediri bernama Girindrawardana menyerbu kerajaan Majapahit. Ada yang menyebutkan, bahwa Prabu Kertabumi atau ayah Raden Patah itu tewas dalam serangan mendadak, yang dilakukan Prabu Girindrawardana dari Kediri. Setelah Sunan Ampel wafat, penasehat bagian politik Demak digantikan oleh Sunan Kalijaga. Sedang Sunan Giri dianggap sesepuh yang sering dimintai pertimbangan di bidang politik kenegaraan. Para wali mengadakan sidang sesudah jatuhnya Majapahit oleh serangan menyerang Prabu Girindrawardana yang berkuasa di Majapahit. Sebab Raden Patah adalah pewaris utama kerajaan Majapahit.
Dengan demikian, ketika Demak menyerbu Majapahit bukanlah menyerang Prabu Kertabumi yang menjadi ayah Raden Patah, melainkan justru merebut tahta Majapahit dari tangan musuh Prabu Kertabumi. Pada waktu Prabu Girindrawardana ini berkuasa di Majapahit pernah berusaha menggempur Giri Kedaton, karena Sunan Giri dianggap salah satu kerabat Prabu Kertabumi. Tetapi serangan itu dapat dipatahkan oleh Sunan Giri. Kebesaran nama Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmata itu juga terdengar oleh seorang begawan dari lereng Lawu. Namanya Begawan Minta Semeru. Brahmana ini sengaja datang ke Giri Kedaton untuk menentang Sunan Giri adu kesaktian. Di antara adu kesaktian beragam jenisnya itu, yang paling terkenal adalah adu tebakan. Begawan Minta Semeru menciptakan sepasang angsa jantan dan betina, kemudian dikubur hidup-hidup di atas Gunung Patukangan. Sesudah itu dia kembali menemui Sunan Giri. "Apakah yang baru saya tanam di puncak Gunung Patukangan itu?" Demikian tanya Begawan Minta Semeru menguji Sunan Giri. "Yang Tuan tanam adalah sepasang naga jantan dan betina," jawab Sunan Giri dengan tenangnya. Begawan itu tertawa terbahak-bahak, sembari memperolok-olok kebodohan Sunan Giri. "Jika Tuan Begawan tidak percaya, boleh Anda lihat lagi, hewan apakah yang Tuan tanam di puncak gunung itu," kata Sunan Giri. Sang Begawan pun menurut. Dia bongkar kuburan sepasang angsa ciptaannya. Ternyata angsa itu lenyap, dan sebagai gantinya adalah sepasang naga yang meliuk-liuk hendak menerkamnya. Tentu saja peristiwa itu membuat sang Begawan merasa teramat malu. Selanjutnya dikatakan, bahwa Begawan Minta Semeru masih mendemonstrasikan beberapa kesaktiannya yang menakjubkan, tapi semuanya dapat dikalahkan oleh Sunan Giri. Pada akhirnya Begawan Minta Semeru menyerah kalah, tunduk dan masuk Islam, kemudian menyebarkan agama Islam di Gunung Lawu. Legenda tentang adu tebak kewaskitaan itu diabadikan dalam monumen patung sepasang naga di tangga masuk ke makam Sunan Giri, yaitu tangga yang sebelah selatan. Di sana ada sepasang naga dari ukiran batu yang mirip dengan angsa. Jasa-jasa Sunan Giri. Jasanya yang terbesar tentu saja perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, bahkan ke Nusantara, baik dilakukannya sendiri sewaktu masih muda sambil berdagang, ataupun melalui murid-muridnya yang ditugaskan keluar pulau. Beliau juga pernah menjadi hakim dalam perkara pengadilan Syekh Siti Jenar, seorang wali yang dianggap murtad karena menyebarkan faham panteisme, dan meremehkan syariat Islam yang disebarkan para wali lainnya. Dengan demikian, Sunan Giri ikut menghambat tersebarnya aliran yang bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keteguhannya dalam menyiarkan agama Islam secara murni dan konsekuen, berdampak positif bagi generasi Islam berikutnya. Islam yang disiarkannya adalah Islam sesuai ajaran Nabi, tanpa dicampuri kepercayaan atau adaptasi dari istiadat lama. Di bidang kesenian beliau juga berjasa besar, karena beliaulah yang pertama kali menciptakan tembang dan tembang dolanan anak-anak yang bernafas Islam, antara lain alah jamuran, cublak-ublak sueng, jitungan, dan delikan. Di antara permainan anak-anak yang diciptakannya ialah sebagai berikut. Di antara anak-anak yang bermain ada yang menjadi pemburu, dan yang lainnya menjadi objek buruan. Mereka akan selamat dari kejaran pemburu, bila telah berpegang pada tongga atau batang pohon yang telah ditentukan lebih dulu. Dan inilah permainan yang disebut jelungan. Arti permainan tersebut adalah seseorang yang sudah berpegang teguh kepada agama Islam Tauhid, maka ia akan selamat dari ajakan setan atau iblis, yang dilambangkan sebagai pemburu. Sembari melakukan permainan yang disebut jelungan itu, biasanya anak-anak akan menyanyikan lagu Padang Bulan. Padang-padang bulan, ayo gage da dolanan. Dolanane naing latar. Ngalap padang gilar-gilar. Nundung begok hangetikar. Artinya adalah sebagai berikut. Malam terang bulan, marilah lekas bermain. Bermain di halaman, mengambil di halaman. Mengambil manfaat benderangnya rembulan. Mengusir gelap yang lari terbirit-birit. Maksud lagu dolanan tersebut ialah, agama Islam telah datang, maka marilah kita segera menuntut penghidupan di muka bumi ini, untuk mengambil manfaat dari agama Islam, agar hilang lenyaplah kebodohan dan kesesatan. Sunan Giri jauh-jauh sudah memperingatkan umat agar berhati-hati terhadap perubahan zaman. Beliau pernah meramalkan, bahwa pada masa yang akan datang akan banyak orang yang mengaku mendapat wahyu Tuhan, tetapi sebetulnya mereka sangat jauh dari agama, bahkan sama sekali tak mengerti ilmu agama. Mereka dipuja-puja umat, padahal menjadi benalu atau pemeras umat. Mereka tidak lagi menghiraukan syariat agama,
bahkan menginjak-injak syariat tersebut dengan mendakwakan dirinya sudah tidak perlu melakukan sholat, tidak perlu berpuasa dan berzakat, karena dirinya sudah baik, sudah sempurna. Itulah orang yang tergelincir ilmunya. Mereka sesat dan menyesatkan umat pengikutnya. Di masa yang akan datang juga akan muncul guru-guru ilmu yang merasa ilmunya sudah tinggi, sudah sempurna, mereka mengaku mendapat wangsit dari Tuhan, dan karenanya bebas berbuat apa saja. Guru semacam ini justru dipuja-puja para pengikutnya, sampai-sampai masyarakat rela mengorbankan harta, harga diri dan jiwanya, demi kesenangan sang guru. Dalam kenyataannya ramalan Sunan Giri itu memang sudah sering terbukti. Sudah berapa kalikah masyarakat dibodohi guru-guru semacam itu, mulai dari dukun penipu hingga orang-orang yang mengaku dirinya wali, namun ternyata perilakunya munkar. Para pengganti Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1442, memerintahkan kerajaan Giri selama kurang lebih 20 tahun, mulai tahun 1487 hingga tahun 1506. Sewaktu memerintah Giri Kedaton beliau bergelar Prabu Satmoko. Pengaruh Sunan Giri sangat besar terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai bukti adalah adanya kebiasaan, bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja, haruslah memerlukan pengesahan dari Sunan Giri. Giri Kedaton atau Kerajaan Giri berlangsung selama hampir 200 tahun. Sesudah Sunan Giri yang pertama meninggal dunia, beliau digantikan anak keturunannya, yaitu 1. Sunan Dalem, 2. Sunan Sedomargi, 3. Sunan Giri Prapen, 4. Sunan Kawis Gua, 5. Panembahan Ageng Giri, 6. Panembahan Maswitana Sidengrana, 7. Pangeran Singonegoro, yang bukan keturunan Sunan Giri, 8. Pangeran Singosari. Pangeran Singosari ini berjuang gigih mempertahankan diri dari sebuah Sunan Amangkurat II, yang dibantu oleh VOC dan Kapten Jonker. Serbuan ke Giri itu adalah dalam rangka penumpasan pemberontakan yang dilakukan oleh Trunojoyo, seorang murid dari pesantren Giri yang pernah menjungkir balikan Mataram, dan bahkan pernah menjadi raja di Kediri. Pemberontakan Trunojoyo itu dilakukan karena tindakan sewenang-wenang dari Sunan Amangkurat I, yang pernah menumpas dan membunuh 6.000 ulama ahlu sunnah, yang dituduh menyebarkan isu ketidakpuasan rakyat terhadap raja. Padahal itu hanya fitnah dari orang-orang yang menjadi kaki tangan Sunan Amangkurat I. Mereka adalah para pengikut faham Manunggaling Kaula Gusti, faham yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar yang ditentang Wali Songo. Sesudah Pangeran Singosari wafat pada tahun 1679, habislah kekuasaan Giri Kedaton. Yang tinggal hanyalah makam-makam dan peninggalan Sunan Giri, yang dirawat oleh juru kunci pemakaman Giri. Demikianlah manakib atau kisah perjalanan hidup dari Kanjeng Sunan Giri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.